Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Stay tune terus ya. Sebelum kita mulai, yuk seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evelyn Fidelia. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Latar belakang munculnya 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia mengalami dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. 4 kebenaran mulia ditemukan oleh Pertapa Siddhartha yang sedang bermeditasi di bawah pohon Bodhi, hingga memperoleh penerangan sempurna dan menjadi Buddha. 4 kebenaran mulia yang ditemukan itu diajarkan oleh Buddha Gautama kepada umat manusia di bumi ini. Muncul ataupun tidak muncul seorang Buddha di dunia ini, kebenaran itu akan tetap ada dan berlaku secara universal. Empat kebenaran mulia itu adalah: yang pertama, kebenaran tentang adanya duka; yang kedua, kebenaran tentang sebab duka; yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka; dan yang terakhir adalah kebenaran tentang jalan berunsur-8 menuju akhir duka. Berikut adalah pengertian dari duka. Seringkali diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, kesedihan, kemalangan, dan keputusasaan. Menghentikan duka merupakan tujuan utama ajaran Buddha. Ada pula yang dikatakan oleh Samyutta Nikaya. Dia mengatakan bahwa dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan atau pancakanda yang dipengaruhi kemelekatan adalah penderitaan atau duka. Yang pertama, kebenaran mulia tentang adanya penderitaan atau kita sebut sebagai duka. Memang, jika diterjemahkan sebagai penderitaan, kata duka akan membuat seolah-olah bahwa agama Buddha memandang hidup adalah pesimis. Namun, duka bukan hanya berarti penderitaan dalam artian biasa. Penderitaan di sini yang dimaksud adalah penderitaan dari ketidakpuasan seseorang terhadap suatu hal. Padahal apapun pasti berubah. Duka bisa diartikan sebagai penderitaan karena tidak bisa menerima perubahan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang duka, perlu diketahui bahwa ciri semua hal yang ada di dunia ini bersifat selalu berubah. Perubahan selalu terjadi, entah disadari atau tidak, diakui atau tidak. Perubahan itu kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam kerangka Buddhisme sebagai tilakkhana atau 3 corak umum. 3 corak umum mempunyai arti bahwa 3 hal tersebut pasti dan selalu berlaku. Ketiganya tak lain mewakili realitas dunia yang selalu berubah. Jadi, duka sebenarnya adalah cara pandang manusia terhadap perubahan itu.
duka adalah penderitaan atau ketidakpuasan karena manusia tidak bisa hidup kekal atau anicca. Nah, konsep perubahan diwujudkan dari 3 sisi pandang, yaitu yang pertama, bagi alam atau benda mati dikatakan sebagai anicca atau tidak kekal. Yang kedua, bagi cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri dikatakan sebagai duka atau menderita karena merasakan perubahan. Yang ketiga, bagi manusia atau makhluk hidup dikatakan sebagai anatta. Jadi, duka di sini menjadi jelas jika memandangnya dari sudut manusia terhadap diri sendiri, dan itu berarti duka lebih tepat dikatakan sebagai penderitaan karena cara pandangnya salah terhadap kenyataan. Dengan kata lain, duka terjadi karena manusia masih bersifat subjektif dalam memandang realitas segala sesuatu, yaitu perubahan. Lalu yang kedua adalah duka samudaya, yaitu kebenaran mulia tentang penyebab penderitaan. Ketika macam penderitaan di atas tentu tidak muncul begitu saja, tetapi karena ada sebab yang mendahului, bukan asal mula. Karena disebut sebab, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya. Sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa, dari satu alam ke alam berikutnya. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa ada kebebasan dari semua bentuk penderitaan yang dapat dicapai ketika masih hidup. Mereka kebanyakan melekat pada kesenangan-kesenangan nafsu indera, menghancurkan kehidupan makhluk lain, hidupnya tidak diarahkan dengan baik, dan lain-lain. Inilah sebab penderitaan yang menyelimuti kebanyakan umat manusia, yaitu nafsu yang tiada henti atau tanha, dan kegelapan batin atau avijja, yang menjadi sebab kelahiran berulang-ulang bagi dirinya. Lalu yang ketiga tentang kebenaran tentang lenyapnya duka, atau yang biasa disebut sebagai duka nirodha. Sebagaimana kesakitan akan sembuh manakala sebabnya telah diketahui dan diberikan obat yang tepat, demikian pula penderitaan seseorang juga dapat ditransformasikan dengan mempraktikkan cara-cara yang benar dan berlaku secara universal. Kebahagiaan akan dicapai manakala ia terbebas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati, yang mana tidak akan diketahui kemana perginya seseorang yang telah bebas dari derita batin dan jasmani. Inilah kebahagiaan nirwana atau nibbana, kebahagiaan yang dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tetapi juga ketika masih hidup di dunia ini. Nirwana bukanlah suatu tempat, melainkan keadaan
keadaan di mana seseorang mempunyai pikiran yang sangat jernih, yang telah terbebas dari sifat serakah, benci, dan gelap batin. Ia dapat mencapainya ketika masih memiliki badan jasmani, sebagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha untuk mencari jalan keluar dari fenomena usia tua, sakit dan kematian hingga menjadi Buddha. Maka seperti itulah seseorang dengan sekuat tenaganya sendiri berusaha mengikis habis sifat jahat yang ada dalam dirinya, mengikis habis ego dalam dirinya, mengikis habis nafsu indra, dan memunculkan kebijaksanaan paling tinggi dalam hidupnya, dan menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang suci meskipun masih bergaul dengan orang yang berkehidupan di masyarakat luas. Kelak ketika ia meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi orang yang mengetahui kemana ia pergi, karena nirwana bukanlah suatu tempat. Bagaimanapun api itu ada, namun tidak seorang pun yang dapat mengetahui kemana perginya api setelah padam. Jika diibaratkan sebuah lilin yang menyala, apinya adalah kebencian dan kegelapan batin. Lalu batang lilin adalah badan jasmani, dan ketika nyala lilin padam bersamaan dengan habisnya batang lilin yang terbakar, saat itulah fenomena selanjutnya dari lilin tersebut tidak dapat diketahui oleh siapapun. Inilah gambaran nirwana secara sederhana. Jadi sangat mungkin kebahagiaan sejati dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia, tetapi juga ketika masih hidup. Lalu, pada bagian yang keempat ini, kita akan menjelaskan tentang kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir dukkha, atau yang biasa kita sebut sebagai dukkha nirodha, gamini patipada magga. Cara melenyapkan dukkha adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari pertama, kebijaksanaan yang terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Yang kedua, kemoralan yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan pencarian benar. Yang ketiga, konsentrasi yang terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar. Kita memandang kedelapannya sebagai satu kesatuan, seperti seutas tali yang terjalin yang saling memengaruhi. Kita melihatnya sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika suatu perbuatan yang dilakukan baik, hal tersebut berarti pikirannya baik. Ketika sebuah ucapan seseorang bermanfaat, berarti pikirannya dipenuhi oleh cinta kasih. Pikirannya benar atau positif karena pandangannya benar, sehingga kedelapannya adalah satu kesatuan dengan pusat talinya adalah pandangan yang benar. Nah, setelah pembahasan dari masing-masing 4 kebenaran mulia, lalu bagaimanakah 4 kebenaran mulia tersebut dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan suatu masalah? Dengan menganut 4 kebenaran mulia, kita akan mengetahui bahwa ketika sudah dapat melepaskan nafsu keduniawian dan menyadari adanya kematian yang datang, maka seseorang akan mencapai nirwana, entah itu di dunia atau di surga. Selain itu juga untuk menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, manusia akan sakit, tidak ada manusia yang hidup selamanya, pernah mengalami ketidaknyamanan dan ketidakpuasan. Untuk menyadari bahwa sebab-sebab munculnya dukkha yang akan melepaskan kita dari hawa nafsu atas keduniaan
Salah satu solusi yang dilakukan adalah hasta Arya Maga atau jalan mulia berunsur 8. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan video ini.